Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita belajar lagi Alkitab. Saudara yang kekasih, iblis itu masih ada di dunia ini. Dan sampai sekarang pun iblis masih ada di dunia ini. Makanya banyak orang jahat. Kenapa orang itu berbuat jahat? Karena dipengaruhi oleh iblis. Ya, jadi iblis itu masih ada di dunia ini. Apa benar iblis masih ada di dunia ini? Kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Saya bacakan ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis masih ada di dunia ini dan dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Berarti iblis itu masih ada kuasa karena dia melambangkan simbol singa. Singa itu berbicara tentang kekuasaan. Jadi dunia ini masih ada iblis yang berkuasa. Dia mengaum, berarti dia bersuara. Sampai sekarang ini masih ada iblis, saudara yang kekasih. Makanya di sini dikatakan sadar dan berjagalah. Kita sebagai orang Kristen harus sadar dan berjagalah seperti prajurit yang ingin berperang. Menjaga wilayahnya supaya jangan masuk musuh. Itu maksudnya. Jadi semua orang Kristen itu seperti prajurit. Bersiaga karena lawan kita ada iblis. Adalah iblis. Benar. Ini gak main-main, saudara yang kekasih. Kita ini di dunia ini lagi berperang melawan iblis. Jadi yang jadi masalah ini begini, saudara yang kekasih. Ada hamba Tuhan yang bekerja sama dengan iblis. Iblis senang kalau ada hamba Tuhan bekerja sama dengan dia. Apa benar ada hamba Tuhan yang bekerja sama dengan iblis? Ada. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 13 ayat yang kedua, ini adalah salah satu contoh murid Yesus yang bekerja sama dengan iblis. Ya, Yohanes 13 ayat yang kedua, saya bacakan. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia. Ini adalah contoh iblis masih bekerja di dunia ini. Dia mempengaruhi Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Jadi iblis senang dengan hamba Tuhan yang mengkhianati Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, ini adalah bukti bahwa iblis masih ada di dunia ini. Iblis gak takut dengan hamba Tuhan, saudara yang kekasih. Sekalipun saudara dekat dengan Yesus, iblis gak takut. Yudas Iskariot kan dekat tangan Yesus. Dia megang bendahara. Kalau kasar ngomongnya, kalau di gereja itu dia memegang kas keuangan. Ya, namanya megang kas keuangan, gembalanya Yesus. Yang megang keuangan adalah Yudas. Jadi orang yang memegang keuangan itu adalah orang yang dipercaya biasanya. Ya. Yesus percaya dengan Yudas Iskariot yang memegang uang kasnya pekerjaan Tuhan. Tetapi iblis masuk ke dalam hamba Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Yudas Iskariot dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan percaya dengan Yudas. Tetapi yang jadi masalah, Yudas bekerja sama dengan iblis untuk mengkhianati Tuhan. Jadi iblis gak takut dengan hamba Tuhan. Iblis senang dengan hamba Tuhan yang mau kerja sama dengan dia. Tetapi kalau ada hamba Tuhan yang gak mau bekerja dengan iblis, iblis marah. Pasti gak senang. Saudara yang kekasih, ini adalah bukti bahwa iblis masih bekerja di dunia. Sekalipun di dalam gereja, iblis masih bergerilya di dalam gereja-gereja. Mana nih hamba Tuhan yang bisa diajak kerjasama untuk mengkhianati Tuhan? Jadi iblis senang dengan kalau ada hamba Tuhan yang mau bekerja sama dengan iblis. Itu bukti bahwa iblis masih bekerja di dunia ini. Makanya kita sebagai orang Kristen harus waspada.
dan berjagalah lawanmu iblis. Saudara yang kekasih, hamba Tuhan yang mengkhianati Tuhan adalah hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan. Ya, hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan adalah hamba Tuhan yang dipakai iblis untuk mengkhianati Tuhan. Saya ingin memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang dibenci iblis. Iblis senang kalau ada hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan tidak sesuai dengan Alkitab. Iblis sangat senang. Tetapi kalau hamba Tuhan itu memberitakan firman Tuhan dengan benar, iblis marah. Saya sebagai hamba Tuhan, musuh saya iblis. Saya harus memberitakan firman Tuhan ini apa adanya. Supaya apa? Supaya orang Kristen ngerti bahwa di dunia ini masih ada iblis, ya. Kalau saudara baca di dalam Matius, ya, Matius 22 ayat yang ke-14, saya bacakan. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini ayat ini bisa terjadi kenapa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Di sini dikatakan, kalau kita baca di dalam Matius 22 ayat pertama sampai 14, itu berbicara tentang ada seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin anaknya di rumahnya. Berarti kalau raja itu berarti dia mengadakan pesta di istana kerajaan. Lalu dia mengundang orang-orang umatnya supaya menghadiri pesta pernikahan anaknya. Tetapi orang-orang itu menolak undangan raja. Ya. Mereka mengundang umatnya supaya datang ke tempat pesta pernikahan anaknya di istana. Tetapi banyak umatnya menolak undangan dari raja ini. Saya kalau diundang sama Jokowi, Presiden Indonesia nih, saya diundang sama Jokowi untuk mengadakan pesta anaknya. Saya datang, saudara yang kekasih. Walaupun jauh, saya di Lampung, Jokowi mengadakan pesta di Solo, saya pasti pergi. Karena yang mengundang presiden. Ini yang mengundang raja, tapi nggak ada yang mau datang. Makanya di dalam Matius 22 ayat yang ke-14, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, hadir lah maksudnya. Kalau kita baca di dalam ayat ini, semua orang Kristen khususnya itu diundang datang ke istana kerajaan surga. Di sana ada pesta. Ya, Tuhan mengadakan pesta pernikahan anak domba yang diundang semua manusia, khususnya orang Kristen. Tetapi di sini di ayat ini dikatakan banyak yang nggak menolak undangan Tuhan. Ya, dengan alasan gua nggak sempet, masih ada kerjaan di dunia ini. Saya nggak mau ikut perjamuan pernikahan anak domba. Saya nggak bisa ikut nih. Saya juga mau nikahin anaknya. Dengan 1000 macam alasan, banyak orang Kristen diundang Tuhan masuk surga nggak mau. Banyak yang dipanggil ke surga, tapi sedikit yang masuk surga. Kenapa bisa begitu? Bukan salah Tuhan. Tuhan tidak pernah mempersulit kita masuk surga. Yang mempersulit kita masuk surga karena kita tidak mau diundang Tuhan masuk surga. Ya, saudara, saya ingin katakan kepada saudara, saudara diundang Tuhan ke surga nanti kalau mati. Tetapi banyak orang Kristen, saya ngomong apa adanya ya, bahkan hamba-hamba Tuhan yang menolak undangan dari Tuhan. Ini permasalahan, saudara yang kekasih. Karena ini adalah undangan raja segala raja. Bayangin aja, Tuhan mengundang kita ke surga, kadang-kadang kita menolak, saudara yang kekasih. Saya sering mengatakan kepada teman-teman, yuk kita mempersiapkan diri kita untuk pergi ke surga.
banyak kita tolak, saudara yang kekasih. Kayak kadang-kadang bingung, saudara yang kekasih. Orang Kristen diajak ke surga, dia menolak. Saya ngomong apa ada ya? Coba saya tanya kepada saudara yang nonton YouTube saya. Apakah saudara serius diundang Tuhan ke surga? Apakah saudara serius ingin mengikuti Yesus? Apakah saudara serius kalau nanti mati mau tinggal di surga? Kebanyakan nanti dulu, gue masih di dunia ini. Kalau diajak untuk belajar firman Tuhan, berat bener. Gak sempat, ada urusan. Padahal Tuhan mengundang kita sebenarnya, saudara kekasih. Ya, Tuhan mengundang kita datang tinggal di surga. Kadang-kadang kita ngomongnya bertingkah. Gue gak sempat. Sadar atau tidak sadar, ini terjadi kepada banyak orang Kristen. Bahkan hamba Tuhan diundang Tuhan mengadakan pesta di kerajaan surga, mereka nolak. Ya, saya ngomong apa adanya ini ya. Saya nggak fitnah. Karena banyak orang Kristen nggak serius masuk surga. Apa sih beda orang yang serius masuk surga dan orang yang nggak serius masuk surga? Orang yang menolak tinggal di surga itu ciri-cirinya nggak mau mengikuti aturan Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga itu adalah orang yang mau tinggal di surga. Sedangkan orang yang nggak mau melakukan perintah Bapa yang di surga adalah orang yang menolak hidup di surga. Ya, Matius 7 ayat 21. Jadi ada dua nih orang Kristen nih. Ada orang Kristen yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Orang ini adalah mau ikut ke surga. Tetapi ada orang Kristen juga yang gak mau diundang ke surga. Dia gak mau melakukan perintah Bapa yang di surga. Orang Kristen, hamba Tuhan yang gak mau melakukan perintah Bapa yang di surga, itu dengan tidak sadar dia menolak Tuhan tinggal di surga. Kalau saudara baca di dalam Matius 22 ayat yang pertama sampai 14, Tuhan mengundang kita tinggal di surga. Tetapi banyak orang Kristen gak mau, jual mahal ini orang Kristen ini. Tuhan datang dari surga ke dunia untuk mengajak kita tinggal di surga. Tetapi banyak orang Kristen gak mau. Kenapa gak mau? Gak serius. Diajak hidup benar, gak mau. Diajak hidup kudus, gak mau. Orang Kristen yang diajak hidup kudus itu sama saja dia menolak surga loh, saudara kekasih. Kalau saudara baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, di situ dikatakan apa? Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Jadi kalau kita dipanggil Tuhan supaya kita hidup kudus, bisa tinggal di surga, itu maksudnya. Tetapi banyak orang Kristen tidak mau dipanggil Tuhan tinggal di surga. Dengan 1000 macam alasan, gua kan masih manusia, gua masih berbuat dosa, gua nggak bisa hidup kudus. Saya suka tanya sama hamba-hamba Tuhan. Kita ini orang Kristen itu harus hidup kudus. Tapi banyak hamba Tuhan mengatakan, mana ada orang yang bisa hidup kudus. Hanya Tuhan yang bisa hidup kudus. Tapi ayatnya mengatakan kita harus hidup kudus. 1 Tesalonika 4 ayat ke-7 kan tuh situ dikatakan apa? Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Ini berarti perintah. Kenapa perintah Tuhan menyuruh kita hidup kudus? Supaya kita bisa tinggal di surga nanti. Tapi banyak orang Kristen yang gak mau hidup kudus. Secara tidak sadar dia menolak untuk tinggal di surga. Tuhan mengundang kita tinggal di surga, banyak yang menolaknya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini sangat penting, saudara yang kekasih. Saya minum dulu sebentar. Sangat penting, saudara yang kekasih. Saya diundang Tuhan
tinggal di surga. Saya mau. Orang kalau diundang sama Jokowi, presiden Indonesia aja, kalau saya diundang presiden aja saya pergi walaupun ke Solo. Ini yang mengundang Tuhan, yang punya surga mengundang saya mengadakan pesta di istana kerajaan surga. Saya pasti pergilah. Nah, bagaimana caranya saya bisa pergi ke kerajaan surga? Dengan cara saya berpakaian pesta. Kalau saudara baca di dalam yang tadi itu ya, persyaratan untuk kita ikut perjamuan kawin anak domba itu kita harus berpakaian pesta. Kalau nggak berpakaian pesta nggak boleh masuk. Di situ di ayat-ayat yang ke-11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak berpakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hambanya, "Ikatlah laki-laki, ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah ia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana di sini dikatakan ada orang yang nggak berpakaian pesta. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan yang punya pesta mengusir dia, diikat tangannya, diikat kakinya, dimasukkan ke dalam kegelapan. Itu berbicara tentang neraka. Jadi persyaratan untuk kita, saya kalau diundang Jokowi, saya harus pakai pakaian yang bagus ya. Untuk menghormati Jokowi, saya diundang Jokowi. Untuk menghormati Jokowi, saya harus berpakaian pesta. Supaya apa? Supaya kita masuk di sana nggak dipermasalahkan. Untuk menghormati dia. Begitu juga Tuhan. Tuhan mengundang kita ke surga. Nah, bagaimana respon kita? Kita harus pakaian pesta. Supaya apa? Kita menghormati yang mengundang kita. Yang mengundang kita Tuhan loh, Raja segala raja. Raja segala raja mengundang kita mengadakan pesta di sorga. Lalu kita datang dengan tidak menghormati dia. Kira-kira marah nggak? Marah. Nggak berpakaian pesta, diusir. Ada yang nggak mau menjalankan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, ini peringatan bagi saya. Peringatan juga sebagai saudara, sebagai orang Kristen. Saudara diundang Tuhan mengadakan pesta di istana kerajaan surga. Saudara diundang. Nah, saudara serius gak mau tinggal di surga? Bersenang-senang di surga? Kalau saudara senang, kalau saudara mau diundang sama Tuhan, maka saudara harus menghormati yang mengundang kita, yang namanya Yesus. Bagaimana caranya kita bisa menghormati dia? Dengan cara kita hidup kudus. Hidup kudus itu seperti pakaian pesta, saudara yang kekasih. Jadi kalau kita hidup kudus di dunia ini, itu seperti kita sedang pergi ke surga untuk mengadakan pesta, itu maksudnya. Jadi kalau saudara ingin diundang Tuhan tinggal di surga, saudara harus berpakaian pesta. Berbicara tentang hidup kudus. Orang yang gak hidup kudus, itu sama saja dia gak berpakaian pesta. Kalau dia ingin masuk surga, harus berpakaian pesta dengan catatan hidup kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Jadi kalau orang yang menolak hidup kudus, berarti dia menolak undangan dari Tuhan. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, banyak orang Kristen yang menolak undangan dari Tuhan. Dia menolak hidup kudus. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya bacakan ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya kepada
yang kudus kepada kamu. Jadi kita sudah diselamatkan, kita disuruh hidup kudus, tapi kita menolaknya. Kalau kita menolak hidup kudus, berarti kita menolak Tuhan. Kalau kita menolak Tuhan, kita mati. Kira-kira Tuhan nolak kita nggak di surga? Ya ditolak. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan. Kalau saudara menolak hidup kudus, itu berarti saudara menolak Tuhan. Ini harus diberitakan kepada semua orang Kristen, bahwa orang Kristen harus hidup kudus. Hidup kudus itu adalah pakaian pesta kita untuk kita pergi ke surga. Kalau saudara tidak mau hidup kudus, sekalipun saudara orang Kristen atau hamba Tuhan, saudara berarti saudara menolak undangan dari Tuhan. Tuhan mengundang kita dari surga. Dari surga dia turun ke dunia mengundang kita mengadakan pesta pernikahan di kerajaan surga. Tetapi kita tidak mau menerimanya. Kita menolak. Bagaimana caranya kita bisa menolak Tuhan? Dengan cara kita tidak mau hidup kudus. Orang Kristen, hamba Tuhan yang gak mau hidup kudus, sadar atau tidak sadar, dia sudah menolak undangan Tuhan dari surga. Ini banyak rahasia kerajaan surga yang banyak orang gak tahu. Fakta ya saudara yang kekasih, banyak orang Kristen yang gak mau hidup kudus. Bahkan banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang gak mau hidup kudus. Sadar atau tidak sadar dia menolak undangan dari Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang diundang ke surga, hanya sedikit yang diterima di surga. Kenapa bisa terjadi? Karena dia menolak Tuhan. Gimana caranya kita bisa menolak dia? Setiap minggu kita beribadah, setiap hari minggu kita memuliakan nama Tuhan, kita bantu pekerjaan Tuhan, kita bangun gereja dan sebagainya. Kok bisa menolak? Karena Tuhan mengatakan barang siapa yang menolak hidup kudus, dia menolak Tuhan. Yang jadi masalahnya begini saudara kekasih, hamba Tuhan mengajar jemaatnya nggak hidup kudus. Saya sering berbicara tentang hamba Tuhan. Mereka mengatakan, Vin, nggak ada orang yang bisa hidup kudus, hanya Tuhan yang hidup kudus. Itu berarti dia menolak Tuhan. Kalau pendetanya sudah menolak Tuhan, bagaimana jemaatnya? Pasti diajarin juga untuk menolak hidup kudus. Dan hamba Tuhan seperti inilah yang dipakai iblis untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bisa dikhianati oleh hamba Tuhan yang gak mau hidup kudus. Ya, saya ingin katakan orang Kristen yang gak mau hidup kudus itu sama aja orang Kristen yang menolak undangan dari Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan ini, bahwa orang Kristen yang gak mau hidup kudus itu sama saja dia menolak undangan dari Tuhan. Sama seperti Matius 22 ayat 1-14. Banyak sekali orang yang diundang Tuhan tinggal di surga, tapi sayang mereka menolak. Ya, banyak orang Kristen yang menolak undangan dari Tuhan. Sadar atau tidak sadar dia menolak Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Tuhan. Saya ulangi lagi, orang Kristen, hamba Tuhan yang menolak hidup kudus, berarti dia menolak undangan dari Tuhan. Ya, untuk masuk surga nggak boleh asal-asal. Kita harus berpakaian pesta. Kalau saudara nggak berpakaian pesta, saudara nggak boleh tinggal di surga mengadakan acara pesta pernikahan anak domba. Saya mau pergi pernikahan anak domba di surga. Orang diundang Jokowi aja saya pergi. Yang bukan Tuhan itu. Saya ikut pergi ke pesta kalau diundang sama Pak Jokowi anaknya kawin. Saya nggak berpakaian gembel. Saya harus berpakaian yang bagus supaya saya datang ke tempat pernikahan itu saya menghormati yang mengadakan acara.
Begitu juga kalau kita ingin pergi tinggal di sorga. Untuk bisa masuk sorga, kita harus mempersiapkan diri kita mengadakan pesta di sorga. Sayang, seribu sayang, banyak orang Kristen yang gak mau diundang Tuhan mengadakan pesta di sorga. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menjelaskan, kalau saudara ingin diundang Tuhan pesta di sorga, saudara harus hidup kudus. Ya, yang jadi masalah itu banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan gak tahu arti hidup kudus itu. Hidup kudus itu bukan banyak berdoa, bukan banyak baca Alkitab. Saudara baca Alkitab itu gak menjadi kudus. Saudara doa puasa pun gak menjadi kudus. Saudara beritakan firman Tuhan gak menjadi kudus. Saudara mendengar khotbah pun gak menjadi kudus. Yang bisa kita menjadi kudus kalau kita menjalankan hukum Taurat. Kembali lagi ke Taurat. Roma 7 ayat yang ke-12. Hukum Taurat itu kudus, benar, baik, dan rohani. Jadi kalau kita mau hidup kudus, harus menjalankan hukum Taurat. Bukan hanya mengandalkan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Alangkah ceteknya kita menjadi hamba Tuhan. Alangkah ceteknya kita menjadi orang Kristen kalau hanya mengandalkan seperti ini. Di dalam Alkitab ini ada perintah. Perintahnya apa? Kalau saudara ingin ikut pesta di surga, harus berpakaian pesta. Nggak boleh saudara datang ke mengadakan pesta berpakaian gembel, bau. Nggak boleh. Saudara harus masuk ke dalam surga dengan keadaan berpakaian pesta, berbicara tentang hidup kudus. Kalau saudara baca di dalam Matius 27 ayat yang 51 sampai 53, orang-orang kudus itu mati lalu bangkit masuk ke kota kudus. Matius 27 ayat 51 sampai 53, orang-orang kudus itu mati bangkit lalu masuk ke kota kudus. Ikut pesta pernikahan anak domba. Jadi masuk surga itu gak segampang apa yang saudara pikirkan. Nggak hanya bermodal gue percaya pasti masuk surga, gue diselamatkan oleh kasih karunia, udah nggak usah berbuat apa-apa, enak amat. Tuhan nggak sebodoh itu. Kalau saudara ingin masuk surga, saudara harus berpakaian pesta, berbicara tentang hidup kudus. Jadi surga itu seperti dua tangan. Ini tangan Tuhan nih, ini tangan kita. Nah, Tuhan ini mau menyelamatkan kita. Gimana caranya? Dia harus memegang tangan kita kan. Kalau tangan kita nggak mau, ya Tuhan nggak bisa nolong kita. Nah, supaya kita bisa diselamatkan, tangan Tuhan datang, tangan kita datang bersatu. Ada kesepakatan, baru Tuhan bisa nolong kita. Kalau tangan Tuhan mau nolong kita, kita nggak mau, ya nggak bisa. Jangan hanya bermodal percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Keselamatan itu harus ada kedua belah pihak. Pihak Tuhan dan pihak kita. Ada kesepakatan. Bagaimana caranya supaya kita sepakat dengan Tuhan? Hidup kudus. Nggak ada cara lain. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau saudara hidup kudus, saudara mati, saudara masuk perjamuan pernikahan anak domba di kerajaan surga. Yang jadi masalah